Hai Time Lovers, ketemu lagi di Time Podcast Spesial Belajar bareng saya Fitria. Kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Dr. Ades Sampun Hadam MM, Kepala Sekolah SMK Model PGRI 1 Mejayan. Yuk kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Time Podcast. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan senang sekali. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak karena kita ingin lebih tahu tentang SMK Model PGRI 1 Mejayan. Terima kasih. Kenapa sih Pak SMK ini dinamakan sebagai SMK Model? SMK Model ini kami canangkan bersama dengan teman-teman setelah kita sepakati bahwa kita berbasis ISO. Nah, di sana sebagai bagian daripada mendorong semangat kebersamaan dari tim SMK Model, bahwa SMK Model harapannya bisa menjadi role model pengembangan SMK di sekitarnya maupun SMK-SMK yang lain. Sehingga dengan nama model harapannya ada semangat untuk kemudian selalu melakukan inovasi-inovasi demi kebaikan SMK Model sendiri maupun SMK yang lainnya. Oh begitu ya Pak. Ya. Apa sih keunggulan dari SMK Model? Keunggulan dari SMK Model bahwa dengan jargon SMK Model kita harus menjadi pelopor perubahan. Yang saat ini beberapa pelopor perubahan yang dilakukan adalah pada tahun 2013 kita berani melakukan ujian di kelas 2. Ini merupakan satu terobosan di mana ketika sekolah-sekolah yang lain ujian di kelas 3, kita ujian di kelas 2. Dan itu ternyata hasilnya di atas rata-rata yang lainnya. Itu ada sebuah terobosan. Dan ini bukan berarti kita akselerasi. Tetap yang diakselerasi hanya FTANAS-nya saja. Karena siswa tetap lulus 3 tahun. Tetapi kita berani mencoba untuk melakukan akselerasi UNAS. Kemudian pada tahun 2014 kita berhasil untuk menjadi sekolah rujukan bersama dengan beberapa sekolah yang lain, dan ini merupakan satu keunggulan ketika sekolah-sekolah yang lain belum mendapatkan predikat rujukan, kita sudah dapatkan predikat rujukan. Pada tahun 2016 kita menjadi sekolah di kawasan industri dan berikat. Ini adalah terobosan selalu yang pertama. Dan pada tahun 2018 kita menandatangani untuk sekolah internasional di Bangkok. Pada tahun 2020 kita mendapatkan program COE, Center of Excellence, juga yang pertama. Jadi kita selalu mendapatkan yang pertama, pengakuan dari pemerintah terhadap program-program pemerintah maupun program-program yang diusulkan dari SMK Model PGRI. Di sisi lain, dalam pelaksanaannya kita saat ini menerapkan block system ketika sekolah lain belum berani menerapkan block system. Ya. Keunggulannya sangat banyak sekali dibandingkan dengan sekolah yang lainnya. Ya, yang jelas kita selalu berkreasi dan berinovasi. Oke, pertanyaan selanjutnya, kita sekolah di SMK Model itu fasilitas apa saja yang diberikan bagi siswa untuk kegiatan akademik maupun non-akademik? Ya, pada saat kegiatan akademik, ketika sekolah lain itu belum berbicara tentang paperless, kita sudah menerapkan paperless. Kita sudah tanpa kertas, kita menggunakan tablet, menggunakan HP. Artinya itu adalah sebuah terobosan fasilitas. Kemudian pada saat pandemik ini, tentu kita sudah menjadi biasa. Dan tidak hanya itu, keunggulan yang lain, kita saat ini sudah melakukan bagaimana mengintegrasikan antara literasi, bagaimana mendidik anak untuk selalu ingin tahu, kemudian skill passport, bagaimana menciptakan kompetitif sesuai dengan kemampuan keterampilan anak, dan berbasis life skill education. Ini adalah bagian dari fasilitas akademik yang barangkali tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah yang lain. Fasilitas secara fisik, kita memiliki 5 zona. Ada zona Center Education, itu untuk mendidik siswa kelas 10 dan kelas 11. Kemudian ada zona karakter, yakni dengan fasilitas kolam renang. Ini bagian daripada menyiapkan karakter peserta didik. Kemudian juga ada zona untuk boarding school, bagi anak-anak yang rumahnya jauh, kita sediakan boarding. Dan ada juga untuk zona
bahasa asing, bahasa Jepang, dan berikut juga tempat penginapannya dengan bahasa Jepang, sehingga anak-anak ini bisa belajar bahasa Jepang dengan maksimal 24 jam. Harapan kita, dan ini sudah terbukti bahwa lulus dari SMK Model PGRI 1 Mejayan, dia bisa sampai pada grade N4 bahasa Jepang. Ini merupakan sebuah fasilitas yang terakhir yang sekarang kita bangun, yakni Mall Literasi and Life Skill Education, atau yang kita berikan nama CCLE, Center of Creativity and Life Skill Education. Ini adalah fasilitas yang utama dalam rangka menumbuhkan kreativitas siswa dalam kondisi pandemik ini, sekaligus juga sebagai tempat untuk mendidik entrepreneur siswa dalam kondisi yang sulit. Kita mempunyai pemikiran bahwa bagaimana tetap bisa mendidik dan melatih anak dalam kondisi yang seperti apapun. Oke, jadi CCLC itu tujuannya apa, Bapak? CCLE ini adalah Center of Creativity and Life Skill Education. CCLE ini merupakan pusat di mana siswa berkreatif. Berkreatif tentang apa? Berkreatif tentang bagaimana membangun kecakapan hidup, bagaimana melatih kecakapan hidup mereka. Maka di CCLE ini ada beberapa produk yang saat ini kita kembangkan. Pertama, di depan kita ada bengkel sepeda motor yang melayani fasilitas umum. Kemudian ada bengkel otomotif komplit dengan sporing, balancing, dan sebagainya untuk anak-anak otomotif. Kemudian kita ada produk Mokokasi, mobil kampung pesilat, yang itu untuk anak-anak mesin. Kemudian masih ada lagi yang sebelahnya untuk kerajinan kayu, beton, dan sebagainya untuk anak-anak arsitek. Termasuk di dalamnya adalah PPC, ACV, juga untuk anak arsitek. Loh, bagaimana dengan anak yang non teknik? Kita di sini ada mall yang bisa bekerja sama dengan UMKM, dan ini juga dimiliki oleh siswa maupun guru dengan konsep adalah 30% produk industri, kemudian 40% produk SMK dan siswa, kemudian 30% produk UMKM. Dengan cara seperti itu, ini merupakan laboratorium pengembangan kreativitas sekaligus untuk kecakapan hidup siswa. Jadi yang terlibat di dalam CCLC itu hanya siswa atau ada di orang luar dari sekolah SMK Model? Secara manajemen itu adalah siswa-siswa SMK. Karena konsepnya adalah kita bukan menyewakan tempat, tetapi kita membangun partner. Karena kita ingin bahwa SMK ini menjadi bagian daripada kehidupan bermasyarakat. Kalau kita ingin mendidik anak untuk bisa hidup bermasyarakat, maka harus ada laboratorium wahana yang bisa dipakai untuk komunikasi antara masyarakat dengan siswa-siswa, sehingga masyarakat menitipkan barang di sini, kemudian dijaga, dikelola, dimarketingkan oleh anak-anak, dan kemudian kita akan bersama-sama untuk belajar tentang manajemen, tentang administrasi barang, kemudian belajar juga menyempurnakan produk dan sebagainya. Ini. Nah, dari inilah yang kita ingin ke depan, yang ingin kita bangun sebenarnya adalah rumah penyempurnaan produk, labeling, dan kemasan. Ini yang kita jujur saja membutuhkan banyak sarana, maka kami mohon perhatian dari beberapa pihak, khususnya dari pemerintah maupun para mitra yang barangkali bisa bekerja sama untuk program ini. Oke, jadi banyak sekali ya Bapak keunggulan dari SMK Model dan juga dari CCLE tersendiri. Ya. Jadi prestasi apa saja Bapak yang diraih siswa SMK Model? Ya, SMK Model ini tidak hanya berbicara life skill education, tetapi SMK Model secara akademik kita menjadi juara dalam beberapa lomba, yang baik lomba LKS, lomba keterampilan siswa. Kita juga menjadi juara 1 lomba kreativitas yang diadakan oleh Lanut Wahyudi. Dan lebih hebohnya lagi bahwa ketika sekolah-sekolah lain itu mengirimkan kelas 3, kita justru mengirimkan kelas 2, dan itu kita juara 1. Artinya bahwa level sekolah lain kelas 3 itu masih kalah dengan level siswa SMK Model kelas 2. Itu salah satu bukti. Jadi bukti-bukti itu bisa kita lihat ketika kita pada tahun 2013 menyelenggarakan Eptanas,
sekolah lain kelas 3, kita kelas 2 dan hasilnya lebih baik kelas 2 ternyata. Kemudian pada saat lomba di Lanut S. Wahyudi, kita juga berhadapan dengan sekolah-sekolah yang mengirimkan siswa-siswanya kelas 3, kita kirimkan kelas 2. Ternyata juara satunya siswa kita. Inilah satu hal yang barangkali bisa kita pakai sebagai sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi konsep yang dipakai di SMK model ini dengan mengembangkan integrasi antara literasi, skill passport, dan life skill education. Bagaimana daya saing siswa lulusan dari SMK model di dunia kerja, Bapak? Untuk menciptakan daya saing di dunia kerja, kita coba pelajari dan pahami betul. Sebenarnya di dunia kerja itu butuh apa? Di dunia kerja itu yang pertama itu adalah butuh karakter. Maka di SMK model itu melatih anak-anak untuk karakter tinggi. Maka ada zona karakter. Zona karakter ini sangat berbeda dengan di sekolah yang lain yang memisahkan antara pelajaran agama, pelajaran PPKN, pelajaran olahraga, dan pelajaran sejarah yang konsentrasinya pada attitude. Tetapi kita masuk dalam zona dengan cara seperti itu akan terintegrasi antara beberapa mata pelajaran menjadi zona karakter, karena ini adalah bagian yang terpenting. Setelah zona karakter apa? Adalah bagaimana membangun performance. Bagaimana anak mempunyai performance yang bagus sehingga meyakinkan bagi pihak dunia industri. Apakah cukup itu? Tidak. Kita mengembangkan apa yang dinamakan dengan creativity. Jadi pelajaran sains, matematika, fisika, IPA itu bukan sekedar pengetahuan, tetapi itu adalah membangun kreativitas anak. Nah, kemudian keterampilan kejuruannya itu ada kompetensi sesuai dengan jurusannya yang ini dikembangkan pada saat kelas 10 dan kelas 11. Pada saat di kelas 12 kita orientasinya pada professional skill. Dengan cara professional skill maka kita bisa melompat melebihi dari biasanya baru taraf lulus SMK itu kompeten, kita profesional. Dan profesionalisme kita bukan kemudian diukur oleh guru, tetapi diukur oleh industri. Sehingga pada saat uji profesi ini tidak dilakukan sehari seperti uji kompetensi, tetapi kita dilakukan dalam waktu yang panjang. Karena orang yang profesional pasti kompeten, tapi orang yang kompeten belum tentu profesional. Iya, Bapak. Jadi program di sini selain program karakter CCLC, ada juga program fast track. Apa sih Bapak itu program fast track? Ya, program fast track ini adalah program yang terbaru yang mendukung apa yang menjadi program Pak Menteri atau Mas Menteri, bagaimana melakukan percepatan pendidikan vokasi. Dan SMK model karena kita menerapkan prinsip pendidikan di mana pada saat kelas 10 orientasinya itu pada karakter, performance, komunikasi, creativity, and basic skill. Kemudian di kelas 2 itu adalah kompetensi skill, yakni kompetensi yang ada di kurikulum itu harus selesai di kelas 2. Maka pada saat di kelas 3 itu dinamakan professional skill. Pada saat professional skill ini kita pisahkan anak, mana anak yang mau masuk di pendidikan kedinasan seperti TNI, Polri, atau kedinasan yang lain. Mana anak yang mau melanjutkan. Nah, kebetulan yang melanjutkan ini ditangkap oleh Politeknik Negeri Madiun dan sekarang ini berkembang lagi ke PENS, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, bahwa kita dipercaya untuk menyelenggarakan program fast track. Fast track itu adalah program pendidikan vokasi dengan jalur cepat, di mana siswa pada saat 1 tahun di kelas 12 di SMK model itu diakui 18 SKS, sehingga kita saat ini di kelas 12 yang mau melanjutkan ke mengambil kelas fast track atau jalur fast track ini sudah mengambil mata pelajaran yang menjadi standar perkuliahan yang saat ini nilainya sebesar 18 SKS. Ini merupakan keunggulan yang luar biasa dari program-program yang sebelumnya kita lakukan, apa yang saat ini sangat dirasakan oleh masyarakat dan mendapatkan pengakuan dari perguruan tinggi maupun dari industri. Iya Bapak, setiap tahun kan SMK Model selalu melaunchingkan program-program baru. Di tahun 2021 ini program barunya apa ya Bapak? Ini tahun 2021 ini kan program pandemik. Maka orientasi dari SMK Model adalah bagaimana SMK Model ini menjadi pelopor untuk membangun ikut serta
dalam pemulihan ekonomi nasional. Apa yang kemudian dilakukan? Yakni mengembangkan program CCLE Mokokasi. CCLE Mokokasi ini dalam satu kesatuan, karena inginnya adalah CCLE ini bagian daripada keikutsertaan dari SMK model maupun SMK-SMK yang lain yang di dalam jaringan SMK model untuk menjadi bagian pemulihan ekonomi nasional. Konsep yang ingin dikembangkan adalah bahwa SMK model ini menjadi distributor baik dari industri-industri modern maupun dari UMKM yang ada di sekitarnya, dan ini juga bisa dilakukan di sebelah lain. Maka CCLE Mokokasi ini pada tahun 2021 setelah kita melakukan soft launching, kemudian kita melakukan sosialisasi diklat dan dihadiri oleh Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, kemudian Wakil Gubernur Jawa Timur, juga dihadiri oleh Pak Dirjen. Maka beliau sangat berharap SMK model ini bisa menjadi jangkar untuk menggerakkan SMK-SMK yang lain, khususnya adalah SMK yang menengah ke bawah. Karena SMK yang menengah bawah ini butuh sebuah terobosan yang nampaknya sangat cocok dengan diterapkan model pendekatan dari CCLE Mokokasi. Jadi di SMK ini saat ini sudah terdaftar 120 SMK di seluruh Indonesia yang ingin bergabung dengan CCLE Mokokasi. Nah, dari situ maka kita akan membuat cabang-cabang sehingga SMK-SMK lain itu menjadi sub distributor. Produk-produk yang saat ini sudah menjadi partner SMK, contoh seperti Mas Pion, kemudian ada juga industri untuk kertas, industri untuk tisu. Nah, ini akan menjadi sub distributor. Nah, dengan cara seperti itu, kami tidak mengurangi apa yang menjadi hak SMK-SMK lain, tetapi SMK-SMK ini sama menjadi subdistributor agar ini menjadi bagian dari pendidikan entrepreneur pada siswa untuk dijual kepada pedagang-pedagang atau toko yang lainnya yang ada di sekitarnya. Kalau itu kemudian dilakukan, maka insya Allah SMK ini akan menjadi bagian upaya untuk menggerakkan percepatan ekonomi dalam kondisi pandemik. Ini dalam konsep CCLE, dan alhamdulillah saat ini sudah ada 120 SMK yang ingin bergabung. Itu yang saat ini kita kembangkan, dan kita mohon dukungan dari semua pihak, baik itu dinas, dan yang jelas adalah dukungan dari Wakil Gubernur, dukungan dari Pak Dirjen sangat luar biasa terhadap program pengembangan CCLE yang seperti yang tadi saya sampaikan. Oke, jadi di sini banyak sekali ya Bapak sekolah lain yang ingin bergabung dalam program vokasi CCLC ini. Iya, betul. Karena ini merupakan program pendidikan yang akan datang menurut saya, karena di program ini banyak manfaat yang ingin kita ambil. Pertama, CCLE, Center of Creativity. Saat ini dibutuhkan pendidikan kreativitas. Dengan kreativitas harapannya akan menemukan inovasi. Kemudian life skill education. Saat ini memang membutuhkan keterampilan hidup. Karena apa? Karena tidak bisa menjamin anak yang saat ini belajar tentang X, kemudian pada saat lulus atau 5 tahun yang akan datang dia akan menemukan hal yang sama, X. Ini adalah maka diperlukan life skill, kecakapan hidup tadi. Nah, kemudian ada Mokokasi. Mokokasi ini asalnya sebenarnya dari Mokasi, mobil kampung pesilat. Kemudian setelah kita berkolaborasi dengan PT Inka, maka kita diberikan nama menjadi Mokokasi. Karena apa? Karena Inka sudah mempunyai izin mobil Moko, maka digandengkan. Dan saat ini Inka sudah sepakat legal, perizinan itu urusan Inka sebagai industri. SMK ini adalah membangun jaringan untuk produksi, perawatan, pengoperasionalan, dan penjualan Mokokasi. Dan Mokokasi ini bukan menjual mobil, tetapi Mokokasi ini harapannya adalah untuk UMKM. Itulah yang saat ini diharapkan oleh masyarakat. Oke Pak, jadi bagaimana keberadaan masyarakat tentang keberadaan SMK model dan program-program dari SMK model Pak? Ya, SMK model ini adalah SMK swasta, dan alhamdulillah kepercayaan masyarakat sangat luar biasa. Pertama, animo siswa yang masuk di sini juga luar biasa dengan program yang terbaru kita, program Fast Track.
artinya program yang dimana sekolah di SMK kemudian bisa masuk di Politeknik yang tadi dijelaskan. Nah, baik Politeknik Negeri Madiun maupun Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Ini kan sangat luar biasa. Ketika sekolah-sekolah yang lain, SMA maupun SMK yang lain masih bagaimana untuk melanjutkan jalur vokasi itu harus mendaftarkan, harus kapan dia diterima. Siswa kita di kelas 12 itu sudah bisa diterima di 2 politeknik ini, bahkan diakui 15%. Ini kan sangat luar biasa. Kemudian program Jepang ini saat ini dalam kondisi pandemik kita memberangkatkan 8 siswa dan saat ini sedang menunggu 18. Konsep ke depan akan memadukan antara fast track dengan Jepang, di mana anak yang ambil fast track ini harapannya magangnya nanti di Jepang. Dengan cara seperti itu, maka anak-anak dari SMK Model PGRI 1 Mejayan harapannya dia tidak hanya sekedar lulus dari SMK Model, tetapi dia juga lulus dari Politeknik Negeri Madiun maupun PENS, dan dia juga bisa sambil bekerja magang di Jepang. Itu yang ingin kita lakukan. Kalau itu dilakukan, insya Allah ini akan sangat membantu dunia pendidikan maupun masyarakat dalam rangka mendongkrak. Pertama, dengan magang di Jepang maka akan dedikasinya luar biasa, keterampilannya luar biasa, dan yang lebih menggembirakan lagi, penghargaan terhadap anak-anak magang yang di sana juga luar biasa. Pada program-program ini dia bisa mendapatkan honorarium, bisa kalau yang masih sekolah itu bisa katakanlah 12 juta gitu, kemudian kalau dia full itu bisa sampai 15-20 juta. Kalau ini dilakukan saya kira akan menjadi luar biasa, sehingga anak-anak tidak hanya sekedar mendapatkan pengalaman magang di Jepang dan uang dari Jepang, yen, tetapi anak-anak juga memperoleh ijazah dari Politeknik Negeri Madiun maupun PENS. Ini program yang saya kira akan menjadi satu terobosan. Di sisi lain yang program vokasi dengan menyediakan mall ini ada kesempatan bagi masyarakat untuk menempati di sini dalam sebuah kolaborasi. Kita coba bayangkan, bagaimana kalau dia membuka usaha di luar harus sewa ruko? Bagaimana teman-teman counter itu kalau kemudian membuka sendiri, dia harus menjaga sendiri. Dengan bergabung di CCLE, dia cukup menyediakan barang, kami menyediakan tenaga, menyediakan manajemen, menyediakan marketing, fasilitas. Itu adalah bagian upaya pengabdian SMK Model dalam rangka untuk pemulihan ekonomi nasional. Jadi yang program fast track dan juga kelas Jepang itu apakah banyak peminatnya untuk siswa? Iya, alhamdulillah sampai hari ini peminatnya sudah lebih dari 100 lebih. Hanya untuk 2 program ini. Ini padahal baru dibuka gelombang 1. Nanti masih belum berikutnya karena kita ingin mengambil yang terbaik untuk anak-anak ini. Program fast track dan Jepang ini akan kita tutup pendaftarannya tanggal 20 dan terakhir akan kita umumkan pada tanggal 31 Maret. Kenapa begitu? Karena kita ingin membuat anak-anak kita berani memilih, karena kita memberikan program keunggulan yang berbeda dengan yang lain. Semoga peminatan siswa dalam program fast track dan juga kelas Jepang semakin banyak untuk kedepannya. Ya. Bahwa obrolan kali ini sangat seru sekali. Kita akan berjumpa di lain kali, Bapak. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Dengan senang hati. Nah, Sam Lovers, seru kan obrolan kali ini? Kita tunggu di Sam Podcast selanjutnya. See you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.